Saya langsung jawab ya 3 pertanyaan tadi, Pak. Yang pertama sekali, kapan ruh itu ditiupkan ke dalam jasad manusia? Ya, Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Sesungguhnya tiap-tiap orang di antara kalian disempurnakan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah, spermatozoa. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian menjadi alaqah juga dalam jumlah hari yang sama. Berarti ditambah lagi 40 hari, sudah 80 hari. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian menjadi mudghah juga dalam jumlah hari yang sama, berarti 120 hari. Setelah 120 hari yursalu ilaihi malak, diutuslah satu malak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau satu itu namanya malak dalam bahasa Arab. Kalau malaikat itu bentuk jamak, banyak baru disebut malaikat. Kalau satu namanya malak. Karena itu yang mencabut nyawa itu di Al-Quran disebut apa? As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan yang mewafatkan kalian malakul maut. Tidak disebut malaikatul maut. Itu kalau bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia mau satu mau banyak tetap disebut malaikat. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Ya, jadi kalau banyak malaika, kalau satu malak. Karena itu di hadis tadi disebut yursalu ilaihi malak. Diutuslah satu malak. Ya udahlah kalau bahasa Indonesia satu malaikat. Tugasnya apa? Ada 2 tugasnya. Tugas yang pertama, fayamfuhu fihi ruh. Malaikat itu kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad manusia tersebut. Jadi ruh itu ta'alluq dengan tubuh ketika tubuh di dalam rahim itu berumur 120 hari. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Itu tugasnya yang pertama. Tugasnya yang kedua apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat diperintah oleh Allah untuk mencatat 4 hal. Jadi ada 4 yang Allah perintahkan pada malaikat tadi, catat untuk manusia itu. Apa-apa saja. Uktub amalahu, catat amalnya. Wa rizqahu, catat rezekinya. Wa ajalahu, catat ajalnya. Wa sa'idun aw syaqiyun, catat juga apakah dia akan bahagia atau dia akan celaka. Dipahami oleh para ulama kita, bahagia di akhirat ya masuk surga, celaka di akhirat ya masuk neraka. Jadi itu 4 hal yang disebut di dalam hadis tadi. Catat amalnya, catat rezekinya, catat ajalnya, catat bahagia atau celaka. Nah, cuma di masyarakat Pak biasa yang terakhir ini dan disebut diganti. Di masyarakat Pak, yang disebut di masyarakat biasa jodoh. Nah, kok dia tidak disebut jodoh sebetulnya, yang disebut catat amalnya, rezekinya, ajalnya, dan sa'idun aw syaqi. Dia akan bahagia atau sengsara. Jadi terjawab Pak ya, bahwa ruh itu ta'alluq dengan tubuh ketika tubuh berusia 40 hari dikali 3. 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Dan tidak mungkin lahir ke dunia ini kalau dia tidak membuat al-ahdul misak, perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua anak yang lahir ke dunia ini itu artinya dia telah berikrar. Dia telah bersyahadat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Kalau dia tidak mengakui itu, tidak mungkin dia lahir ke muka bumi ini. Nah, pasti semua Pak berikrar tentang itu. Terus yang berikutnya, kalau misalnya ada yang meninggal di dalam rahim, bagaimana jasadnya? Nah, dibedakan Pak. Apakah misalnya dia sudah mencapai 4 bulan atau belum mencapai 4 bulan? Kalau dia sudah mencapai 4 bulan, itu artinya dia punya ruh. Sebenarnya dia punya ruh. Kemudian ruh itu berpisah kembali dengan tubuh, tidak ta'alluq lagi. Maka diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Ya, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan. Tapi kalau misalnya belum sampai, dia belum sampai Pak, maka dia tidak dimandikan, dia tidak disolati,
Meskipun kalau mau salat tidak ada masalah, tapi tetap diperlakukan dengan hormat, tetap diperlakukan dengan cara yang terhormat. Termasuk supaya dibungkus, ditanam dengan baik. Tapi perlakuannya tidak persis sama, ya, dengan anak yang sudah umurnya itu sampai 4 bulan ke atas. Jadi patokannya itu 4 bulan. Sama ibu ya, mohon maaf, menggugurkan kandungan tanpa alasan syar'i itu dosa. Tapi dosanya beda. Kalau kandungan itu digugurkan sebelum 4 bulan dengan kandungan itu digugurkan setelah 4 bulan. Kalau digugurkan setelah 4 bulan ke atas, dosanya jauh lebih besar. Karena itu artinya menggugurkan yang sudah ada ruhnya. Beda kalau belum sampai 4 bulan. Tapi tetap sama-sama dosa. Jangan sampai kemudian, oh kalau begitu kalau belum 4 bulan masih bisa nih digugurkan. Tetap tidak bisa, kecuali ada alasan syar'inya. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab.